Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Solo yang dirilis pada tahun 2013. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang remaja yang terpaksa melakukan solo camping di sebuah pulau tak berpenghuni. Namun tanpa diduga, keberadaannya di sana berhasil menguak sebuah misteri yang selama puluhan tahun tak pernah terungkap. Lantas misteri apakah yang tersembunyi di pulau tersebut? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Jillian, di mana saat itu dia sedang bercerita tentang perasaan bersalah yang selalu menghantuinya. Bahkan hal itu selalu menjadi mimpi buruk dalam tidurnya, hingga beberapa bulan ke belakang dia mencoba untuk mengakhiri hidup. Namun untuk membantu menghilangkan hal tersebut, dia pun mengatakan bahwa pada liburan musim panas dia akan bekerja sebagai seorang pembimbing di sebuah perkemahan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Jill telah berada di sebuah camp pelatihan. Di sana dia pun diperkenalkan kepada konselor lain oleh si pemilik camp yang bernama Fred. Sesaat kemudian, Fred memberitahu Jill bahwa besok pagi dia akan mengantarnya ke sebuah pulau kecil untuk menjalani solo camping selama 2 malam. Hal itu dilakukan sebagai persyaratan utama untuk menjadi konselor di sana. Mendengar itu sontak Jill pun kaget, karena teman yang mengajak dia bekerja di sana tak memberitahunya tentang hal itu. Namun meski begitu, Jill pun tak menolaknya. Sore harinya, ketika Jill sedang menikmati pemandangan di sana, tiba-tiba seorang pria menghampirinya. Pria itu bernama Marty. Dia seorang konselor senior dan merupakan anak dari Fred. Di sana Marty bercerita sedikit tentang pulau yang akan menjadi tempat Jillian bersolo camping. Dia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu seorang calon konselor tidak lulus saat menjalani solo camping di sana karena dia ditakuti oleh hantu penunggu pulau itu. She got so scared on the island. What happened to her? There's a legend of a ghost. Malam harinya terlihat Jill sedang mempersiapkan perbekalan. Namun saat itu dia masih penasaran perkataan Marty tadi sore dan Julian pun menanyakan hal itu kepada temannya. Di sana temannya pun menjawab bahwa 30 tahun yang lalu seorang bocil bernama Jenny yang sedang berkemah tiba-tiba terpisah dari rombongannya dan menghilang secara misterius. Dan ceritanya sampai saat ini arwah bocil itulah yang selalu menghantui di pulau itu. One little girl, Janie, was missing. That's the legend? Keesokan harinya Jill pun berangkat. Terlihat Fred yang sudah menunggu untuk mengantarnya. Singkat waktu mereka pun tiba di pulau tersebut, yang ternyata pulau itu adalah milik Fred. Lalu Jill pun diantar ke lokasi perkemahan. Setibanya di sana, Fred mengatakan bahwa Jill adalah orang terakhir yang berkemah di sana, karena setelah itu dia akan menjual pulau tersebut ke seorang pengembang. Lalu sesaat kemudian Fred pun pergi dari sana dan akan kembali 2 hari kemudian. I'll be back before you know it. Seperginya Fred, Jill pun langsung mendirikan tenda dan membuat durukan. Lalu setelah selesai dia pun rebahan dan iseng mencoba radio yang diberikan Fred sebagai perlengkapan berkemah. Tanpa sengaja radio itu tersambung kepada Fred. Lalu saat itu Fred pun mengatakan agar radio itu digunakan hanya untuk keadaan genting. No. Sesaat kemudian, karena merasa jenuh, Jill pun pergi asruk-asrukan menyusuri pulau itu. Lalu di suatu tempat tiba-tiba dia menemukan sebuah boneka. Sontak saja dia pun merasa heran, karena bagaimana bisa sebuah boneka berada di pulau tak berpenghuni seperti itu. Namun saat itu Jill tak berpikir aneh, dia pun membawa boneka itu ke tendanya.
Setelah itu Jillian memutuskan untuk mandi di danau. Selesai mandi dia pun kembali ke tenda, namun di perjalanan kakinya terkena ranting yang menyebabkan kakinya terluka. Lalu di saat bersamaan tiba-tiba dia mendengar anjing yang menggonggong. Dan ternyata anjing tersebut adalah milik seorang pria yang tiba-tiba telah berada di dekat tenda Jillian. Melihat itu tentu saja Jillian pun kaget. Lalu pria yang bernama Ray itu berkata bahwa saat itu dia sedang memancing. Namun dia mendengar teriakan seorang gadis yang meminta tolong, maka dari itu dia menghampiri tenda Jill. Namun di sana Jill pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan tak mendengar apa yang Ray katakan. Lalu ketika melihat kaki Jill terluka, pria itu menawarkan bantuan karena kebetulan di perahunya terdapat sebuah perban. Walaupun pada awalnya sempat ragu, Jill pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Malam harinya, ketika Jill tertidur, terlihat seseorang membuka tendanya. Lalu Jill pun terbangun dan mendapati tendanya telah terbuka. Karena penasaran, Jill pun keluar dari tenda dan mencarinya. Namun saat itu Jill tak menemukan apapun. Dia pun segera kembali tidur dan meminum obat penenang yang telah biasa dia gunakan. Keesokan paginya Jill kembali dibuat terkejut ketika mendapati perbekalannya berantakan. Sembari ketakutan dia pun mencari siapa pelakunya. Namun ketika dia akan kembali ke tenda, ternyata si Marty diam-diam masuk ke tenda Jill dan sengaja menakutinya. Lalu sesaat kemudian Jill pun bertanya kepada Marty kenapa dia telah membongkar tas perbekalan miliknya. Namun anehnya di sana Marty berkata bahwa dia tak melakukannya. Dan kedatangannya ke sana hanya untuk memastikan bahwa Jill baik-baik saja. Lalu ketika Marty berniat pergi, Jill kembali bertanya tentang boneka yang kemarin dia temukan. Namun ketika dia akan menunjukkan boneka tersebut, ternyata bonekanya telah hilang. Hal itu tentu saja membuat Jill semakin terheran-heran. I should go. No. No. Can you just stay? Lalu Jill pun mengajak Marty ke tempat di mana boneka itu ditemukan. Di sana Jill pun menanyakan perkataan temannya tentang gadis yang hilang beberapa puluh tahun lalu. Marty pun membenarkan hal itu. Bahkan Marty pun mengatakan bahwa saat gadis itu hilang, ayahnya adalah salah satu konselornya. Dan menurut keterangan ayahnya, gadis itu memiliki kebiasaan berjalan saat tidur. Jadi menurut dugaan, gadis yang bernama Jani itu meninggal tenggelam di danau, namun jasadnya tak ditemukan hingga saat ini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba di sana mereka menemukan tenda lain. Marty pun masuk ke tenda itu dan menemukan boneka yang Jill bicarakan. Sontak saja hal itu membuat Jill yakin bahwa tenda itu adalah milik seseorang yang semalam datang ke tendanya. Selain itu, di sana mereka juga menemukan beberapa foto jadul. Marty pun kemudian membawa semua foto tersebut dan entah kenapa di sana Jill melihat gelagat Marty yang mencurigakan. What are you doing? Setibanya di tenda Jill pun melihat foto-foto tersebut. Di sana dia kaget karena di salah satu foto tersebut terdapat nama Jenny. Melihat itu Jill berniat menghubungi Fred melalui radio darurat. Namun tiba-tiba Marty terlihat panik. Dia merebut radio itu dan membantingnya. Di sana kecurigaan Jill semakin kuat bahwa tenda itu adalah milik Marty. Dan yang datang ke tendanya semalam pun adalah Marty. Namun di sana Marty membantahnya. Dia malah berkata bahwa mungkin saja itu adalah tenda ayahnya yang selalu menghabiskan waktu di pulau itu.
karena di salah satu foto tersebut terdapat foto ayahnya saat menjadi konselor Jani dulu. I think it's my dad's tent. It's messed up. Oh my god. It's Janie's doll. Di tengah kebingungan, Ray tiba-tiba datang dan terlihat mengkhawatirkan Jillian. Melihat kedatangan Ray, Marty pun bertanya kenapa Ray berada di pulau itu, karena jelas-jelas pulau itu adalah pulau pribadi ayahnya. Di sana Ray pun menjawab bahwa dia hanya sedang memancing. Namun dia merasa khawatir kepada Jillian karena dia melihat seseorang di pulau itu. Mendengar itu, Jill pun berkata kepada Ray bahwa mereka telah menemukan tenda lain di pulau itu. Mendengar itu, Ray pun meminta diantar ke tenda tersebut. Dan saat itu Marty bersedia mengantarnya. Sementara Jill menunggu di sana dan berusaha mencari sinyal untuk menghubungi temannya dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Come on, signal. You look familiar to me. You hear that? Namun tak lama kemudian Ray kembali dalam keadaan terluka. Dia mengatakan bahwa Marty telah menyerangnya dan setelah itu dia pergi entah kemana. Dirasa Marty berbahaya, Ray pun menyuruh Jill untuk segera berkemas dan dia akan mengajaknya keluar dari pulau itu. Jill yang dari tadi curiga kepada Marty pun otomatis percaya kepada Ray. Namun ketika dia melihat foto tadi, dia pun tersadar bahwa Ray adalah salah satu konselor saat Jani menghilang. Di sana Jill pun berbalik curiga kepada Ray. Lalu dia berpura-pura mendapat telepon dari temannya bahwa sebentar lagi temannya tiba di sana dan akan menjemputnya. Setelah itu Jill pun berkata kepada Ray bahwa dia tak usah khawatir karena temannya akan segera datang. Mendengar hal itu, Ray pergi ke perahu untuk mengobati lukanya terlebih dulu. Really, it's fine. All right, be careful. Thanks for your help. Dan ketika Ray pergi, diam-diam Jillian mengikuti dan memperhatikan Ray dari kejauhan. Lalu sesaat kemudian, ternyata Ray pergi ke tenda yang telah Jill temukan tadi. Lalu ketika Ray pergi dari sana, Jill pun menghampiri tenda tersebut. Dan tanpa diduga, di sana terdapat Marty dalam keadaan terluka parah. Namun saat Jill akan menolong Marty, tiba-tiba di luar terdengar Ray berjalan kembali ke tenda. Jill pun mengakali tenda itu agar tidak bisa dibuka. Melihat itu, Jill pun segera mengeluarkan Marty dari tenda dan menyembunyikannya. Bersamaan dengan itu, terlihat Ray yang sibuk menggali tanah seperti sedang mencari sesuatu. Dirasa keberadaan Marty aman, Jill pun pergi ke danau dan mencoba mengirim pesan ke temannya. Dia pun berenang ke tengah danau dan melemparkan ponselnya. Dia berharap ponselnya terbawa arus dan terbawa ke tempat yang terjangkau oleh sinyal. Maka otomatis pesan yang telah dia tulis akan terkirim. Setelah itu Jill pun berniat kembali menghampiri Marty. Namun sialnya ternyata Ray sudah mengetahui keberadaan Marty dan telah membawanya. Lalu sesaat kemudian Jill mendengar teriakan Marty. Merasa tak ada pilihan lain, Jill pun memutuskan untuk melawan Ray. Come here! Namun sialnya, strategi Jill tak cukup ampuh untuk mengelabui Ray. Akhirnya Jill pun tertangkap dan dibekap hingga tak sadarkan diri. Malam harinya Jill pun tersadar dalam keadaan terikat. Lalu si Ray yang terlihat gila pun tiba-tiba mengatakan bahwa selama ini dia telah menggali banyak lubang dan mencari sesuatu di pulau itu. Namun sampai saat ini dia belum menemukan apa yang dia cari. But I can't.
Mendengar itu, Jill pun bisa menebak bahwa si Ray merasa bersalah atas hilangnya Jani saat dia menjadi konselor dulu. Lalu Jill pun bercerita kepada Ray bahwa dia pun merasakan hal yang sama dengan Ray. Jill merasa bersalah atas kematian adiknya yang tenggelam ketika dia mengasuhnya. Maksud Jill menceritakan itu, dia berharap agar Ray sadar bahwa bukan hanya dirinya yang dihantui rasa bersalah. Namun bukannya sadar, Ray malah menyuruh Jillian untuk pergi berjalan ke danau dengan membawa boneka Jani. Maksud Ray saat itu adalah untuk mengingat kembali kejadian 30 tahun lalu, karena ternyata saat ini dia sedang berusaha mencari di mana jasad Jani dikuburkan. Setelah Jill masuk ke dalam danau, Ray pun mulai mengingat kejadian itu. Ternyata dulu dia memukul kepala Jani karena Jani berteriak. Lalu hal itu juga dia lakukan saat ini kepada Jillian. That's when you woke up. What are you doing? Help me! Lalu beberapa saat kemudian, Jill tersadar dalam lubang dan si Ray sedang berusaha menguburnya. Dan ternyata hal itu juga yang dia lakukan dulu kepada Jani. Lalu Ray pun turun ke lubang dan mencekik Jill. Di sana barulah ingatan Ray kembali. Dia pun ingat di mana dia telah menguburkan Jani. Lalu setelah itu Ray pun pergi begitu saja meninggalkan Jill. Keesokan paginya Jill terbangun dan tiba-tiba telah berada di atas perahu Ray. Di sana juga terdapat tengkorak Jenny yang ternyata telah berhasil Ray temukan. Bersamaan dengan itu, Fred datang untuk menjemput Jill karena ujian solo campingnya telah usai. Namun sesampainya di sana, Fred merasa heran karena saat itu Jill tidak berada di tendanya. Ketika sedang mencari Jillian, Fred tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan Ray, rekan konselornya dulu. Di sana Ray pun mencoba mengelabui Fred dengan mengatakan bahwa dia sedang bernostalgia sebelum pulau ini benar-benar dijual oleh Fred. Namun tak lama kemudian, Jill yang menyadari kedatangan Fred pun mencoba meminta tolong melalui radio darurat. Namun tiba-tiba tanpa perlawanan, Fred pun akhirnya meninggoy. Mendengar sesuatu telah terjadi kepada Fred, Jill pun berusaha melepaskan ikatannya dan akhirnya berhasil. Namun bersamaan dengan itu si Ray pun datang dan mengejar Jillian. Sesaat kemudian, karena Jill malah tikusruk, akhirnya Ray pun berhasil mengejarnya. Namun di sana Jill berusaha melawan Ray dan berhasil melepaskan diri. Lalu Jill pun berniat melarikan diri menggunakan perahu milik Fred. Namun sialnya mesinnya tak kunjung menyala. Tak lama Ray pun kembali berhasil mengejar Jill. Di dalam air mereka pun kembali baku hantam. Namun dengan sekuat tenaga akhirnya di sana Jill berhasil menghabisi Ray. Tak lama kemudian Jill pun membawa Marty ke perahu si Ray dan segera meninggalkan pulau itu. Lalu setelah itu film pun selesai.